أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku Siman, di awal pembukaan materi kita insyaAllah tentang bab puasa, kajian dari kitab Minhajul Muslim, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga seluruh amal saleh yang pernah kita kerjakan, wajib ataupun sunnah, yang sedang kita kerjakan dan juga akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti, diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan, bahkan menggantikan seluruh dosa kita menjadi pahala dengan rahmatnya, sebagaimana dia sebutkan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ulaika alladziina yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka adalah orang-orang yang Allah ganti dosa-dosa mereka menjadi pahala. Bila seseorang muslim taubat nasuha, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan ganti dosa-dosanya menjadi pahala. Saudaraku Siman, berbicara tentang masalah puasa, maka kita sedang berbicara sebuah ibadah yang sangat mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga sebuah training kesehatan yang luar biasa. Nah, ini yang poin perlu digarisbawahi. Kita satu sisi sudah mendapatkan pahala, sisi yang lain pun kita mendapatkan training kesehatan. Jadi puasa ini sangat luar biasa. Mungkin teman-teman bisa rasakan setelah kurang lebih 20 hari berlalu atau 19 hari dari puasa Ramadan ini, bagaimana kita pada saat sahur, makan sedikit saja sudah cukup. Pada saat buka puasa pun kita makan sedikit juga cukup. Kadang-kadang sudah terasa kenyang. Saya pribadi berapa kali merasakan dengan meminum segelas air atau teh hangat ataupun minuman yang biasa kita hidangkan di rumah atau pada saat buka puasa dengan beberapa butir kurma, alhamdulillah kenyang. Bahkan nanti makannya biasanya selepas tarawih ya. Dan itu keberkahan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Jadi sebenarnya puasa itu sedang mentraining kita untuk menahan diri dari hal-hal yang Allah haramkan dan juga Allah ujikan. Allah haramkan berarti tidak boleh melakukan perbuatan haram. Yang Allah ujikan adalah yang halal pun di siang hari Ramadan, kayak makan, minum biologis dengan pasangan halal juga ditahan, gitu kan. Begitu juga dengan kita menahan diri dengan banyaknya mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak terkontrol mungkin selain sebelum Ramadan, dan pada saat Ramadan maka mulai terkontrol makanan tersebut. Dan di masa-masa kita lapar di siang hari, kita tidak makan, maka secara otomatis tubuh akan mencari simpanan di tubuh kita, yaitu atau organ-organ sel-sel kita akan mencari yang menjadi simpanan, tepatnya lemak bahasanya, untuk dikelola dan akhirnya itu mendatangkan kesehatan tentunya. Baik teman-teman sekalian, Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah mengkhususkan bab dalam kitab Minhajul Muslim tentang masalah puasa yang akan saya bacakan. Beliau mengatakan pasal ke-12 puasa. Materi pertamanya definisi puasa dan waktu turunnya perintah puasa itu sendiri. Jadi kita biar mengorek lebih dalam tentang masalah puasa, bukan cuma sekedar keutamaannya saja. Di poin A beliau mengatakan definisi puasa yaitu menurut bahasa menahan diri. Jadi sebagaimana saya bahasakan tadi, menahan diri dari apa yang Allah haramkan, apa yang Allah ujikan, dan juga dari makanan, minuman yang terlalu banyak dikonsumsi oleh setiap orang di antara kita kalau tidak sedang puasa. Sedangkan menurut syariat, ini kalau bahasa etimologi kalau syariat berarti terminologinya. Puasa adalah menahan diri dari makanan, minuman, dan hubungan suami istri, dan semua perkara yang membatalkan puasa mulai dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari dengan niat ibadah. Garis bawahi kata-kata terakhir, dengan niat ibadah. Jadi siapapun yang puasa niat karena tidak enak sama pasangan hidupnya, karena tidak enak sama mertuanya, tidak enak sama atasannya, tidak enak sama lingkungannya, maka berarti tidak bernilai ibadah. Yang bernilai ibadah adalah hadis Nabi SAW yang masyhur tentang masalah Ramadan, misalnya man shama ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan karena keimanan, yakin ini perintah Allah. Artinya tidak ada satu dunia ini pun orang yang puasa, tetap kita puasa karena kita beriman.
Orang puasa atau tidak puasa kita nggak penting. Yang penting Allah perintahkan. Dan ihtisab mengharapkan pahalanya. Mengharapkan mendapatkan apa yang Allah janjikan. Bukan karena pujian orang. Bukan karena segan atau tidak enak sama orang lain. Ya. Maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Kemudian di poin B-nya, waktu turunnya perintah wajib puasa. Kata beliau, Allah Azza wa Jal, Allah yang maha mulia dan maha tinggi telah mewajibkan puasa kepada umat Muhammad SAW sebagaimana dia mewajibkan kepada umat-umat terdahulu dalam firman-Nya surah Al-Baqarah 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa Ramadan sebagaimana diwajibkan untuk orang-orang sebelum kalian agar kalian mencapai tingkat ketakwaan. Ayat ini perlu digarisbawahi saudaraku seiman. Allah mewajibkan di sini. Kalau bahasa lainnya kita membahasakan, Allah mengatakan telah dibuatkan untuk kalian program puasa itu untuk meningkatkan skill spiritual, untuk juga memberikan manfaat-manfaat duniawi dari sisi kesehatan, pengaturan waktu dan seterusnya. Sebagaimana telah diwajibkan untuk orang beriman sebelum kalian. Dan tujuan utamanya ini digarisbawahi la'allakum tattaqun, agar kalian mencapai tingkat ketakwaan. Artinya, sekarang teman-teman bisa rasakan kita kan berusaha mencapai tingkat ketakwaan itu. Kita berusaha menjaga sholat on time, kita berusaha menjaga diri kita supaya puasanya nggak batal, kita jalankan puasa kewajiban, kita berusaha membaca Al-Quran semampunya, kita berusaha tidak kehilangan zikir, tidak kehilangan sholat malam, tidak kehilangan sholat duha, dan sekian banyak mungkin ibadah yang banyak kita coba lakukan atau pertahankan yang mungkin selain Ramadan belum dikerjakan atau dikerjakan tapi belum maksimal. Maka ini berarti mencapai tingkat ketakwaan. Karena takwa bahasa sederhana adalah patuh. Bagaimana kita patuh kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan, wajib ataupun sunnah, kita sibuk mengerjakannya. Dan apa yang Allah larang dari hal yang haram dan makruh, kita meninggalkan sejauh-jauhnya. Nah ini yang dimaksud dengan takwa. Ini targetnya. Oleh karena itu teman-teman, sebentar lagi Ramadan akan berakhir. Hati-hati. Ingat sabda Nabi SAW. Ragama anfum mri'in, sungguh terhina seseorang itu. Man adraka Ramadan thumman salakha wa lam yukfar lahu. Siapa yang berhasil Allah berikan Ramadan, kemudian dia Ramadan itu pergi sementara dia belum diampuni. Nah, ini perlu digarisbawahi teman-teman sekalian. Artinya maksimalkan. Alhamdulillah masih sekitar 8-9 hari ya. Kita masih bisa memaksimalkan ini. Masih banyak, bahkan puncaknya di 10 terakhir Ramadan ini. Maka semangatkan diri Anda untuk bisa mencapai tingkat ketakwaan yang terbaik. Dan ingat teman-teman sekalian, pada saat 1 Syawal Idul Fitri, lisan kita mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillahnya karena kita siap untuk menerapkan ilmu yang kita dapatkan selama training Ramadan. Terbiasa puasa, nanti puasa sunnah teman-teman sekalian. Terbiasa sholat tarawih, sholat tahajud, Anda juga biasakan kerjakan itu. Apalagi sudah dibiasakan sebulan Anda bangun di waktu sahur. Waktu yang paling mulia untuk berdoa. Waktu yang paling mulia untuk sholat tahajud. Ya. Maksimalkan itu. Anda sudah dibiasakan Ramadan meninggalkan hal-hal yang haram. Maka setelah Ramadan pun Anda siap terapkan itu. Dan jangan pernah menjadi seperti sebagian orang. Mengatakan Alhamdulillah lisannya pada saat Idul Fitri. Tapi Alhamdulillah karena dia lepas tanda kutip dari penjara ibadah. Alhamdulillah tidak lagi puasa. Alhamdulillah tidak lagi sholat malam. Ini semua kekeliruan. Perbaikin ini teman-teman sekalian. Siapkan diri kita untuk bisa menerapkan dan menikmati ibadah-ibadah yang sudah kita amalkan di Ramadan. Selama 11 bulan ke depan setelah Ramadan. Ramadan akan datang kita tingkatkan lagi lebih tinggi. Supaya terus begitu setiap tahunnya meningkat. Sampai kita bertemu dengan Allah SWT. Sementara Allah sudah ridho kepada kita. Dan perintah puasa ini diwajibkan tepatnya di hari Senin bulan Sya'ban tahun kedua setelah Hijriah. Perintah turunnya ya di akhir Sya'ban di hari Senin agar Nabi SAW memulai puasa di Ramadan. Makanya perang Badar di tahun 2 Hijriah itu sahabat pada puasa pada saat itu. Karena itu perintah pertama Ramadan. Itu materi pertama berhubungan dengan definisi puasa dan waktu perintah atau diperintahkannya puasa. Materi yang keduanya, keutamaan puasa dan manfaat-manfaatnya. Ini masih secara umum, belum kita bicara masalah Ramadan.
secara umum semua puasa wajib ataupun sunnah. Puasa Ramadan kah, puasa nazar kah, Anda puasa kafarah kah, bayar denda misalnya, seperti orang yang berhubungan biologis suami istri siang Ramadan batal, dia harus puasa 2 bulan berturut-turut, misal dia mau bayar dengan puasa. Walaupun dia punya opsi untuk membebasin budak, puasa 2 bulan berturut-turut, atau dia memberikan makan 60 orang miskin. Tapi ini contoh. Ini kewajiban dia untuk menjalankan. Atau puasa sunnah. Puasa 6 hari bulan Syawal, puasa Senin Kamis, puasa Iyamul Bid 3 hari setiap bulannya, puasa hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, puasa Tasu'a dan Asyura 9 dan 10 Muharram. Semua ini teman-teman sekalian adalah hal yang seharusnya dijadikan sebagai sebuah ibadah ya yang kita kejar keutamaannya. Di materi kedua ini poin A-nya tentang keutamaan puasa. Keutamaan puasa disebutkan dan ditegaskan kata beliau dalam hadis-hadis berikut. Seperti sabda Nabi SAW, as-siyamu junnatun minan nari kajunnati ahadikum minal qital. Puasa adalah perisai dari neraka sebagaimana perisai salah seorang dari kalian di medan perang. Hadis ini diriwayatkan Ahmad nomor 15.844. Nah, dalam sebuah hadis yang lain, as-shawmu junnah, hadis Bukhari Muslim. Puasa itu perisai. Fa idza kana yaum shawmi ahadikum, siapa yang mau menjadikan puasanya sebagai perisai dari api neraka, maka kalau dia sedang puasa fala yarfuth, jangan pernah dia ucapkan kalimat rafath. Kalimat rafath ini kalimat syahwat ya, kepada selain pasangan halal, sayang, cinta, rindu, apalah segala macam. Ya. Kemudian wala yafsuq, jangan dia berbuat kriminal, kejahatan. Wala yajhal, jangan dia berbuat hal yang sia-sia. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni imru'un sha'im. Kalau dia diajak bertengkar, ribut oleh seseorang, dia mengatakan aku sedang mengikuti program puasa. Ya. Jadi menjadi tameng kalau kita mengikuti ya, atau menjadikan puasa betul-betul tameng dari meninggalkan kemaksiatan. Itu juga dengan perkataan dusta. Karena kata Nabi SAW, man lam yada' qawla zuri wal amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amah wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan dusta dan terus-menerus melakukan kedustaan jadi sebuah polanya, maka tidak ada hajat bagi Allah menerima lapar dan hausnya. Jadi ini keutamaan puasa. Ya. Nah puasa ini teman-teman sekalian, yang baru kita bacakan hadisnya, berlaku bagi puasa Ramadan dan puasa yang lainnya. Puasa sunnah pun sama. Kemudian beliau mengangkat juga sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, man sama yawman fi sabilillahi azza wa jalla zahzaha Allah wajhahu 'anil nari bidzalikal yawmi 70 kharifa. Siapa yang berpuasa sehari saja di jalan Allah atau karena Allah, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka dengan puasa itu sejauh 70 tahun. Jadi ini luar biasa. Hanya sekedar menahan lapar dan haus dari mulai subuh kayak kita sedang lakukan sekarang, dan kita bisa rasakan alhamdulillah kita sehat-sehat saja. Malah kita merasa gembira, senang gitu kan. Dan kita bisa ada keberkahan, ada rahmat yang kita rasakan. Kita nggak merasa dirugikan dengan puasa ini. Terbukti kita baik-baik saja berjalan. Bahkan kita gembira pada saat buka puasa dengan keluarga, dengan teman-teman. Kita bisa buka puasain orang. Kita bisa sibuk dengan Al-Quran. Kita sibuk dengan banyak hal. Bahkan kita hati-hati dengan hal-hal yang haram. Maka itu sebuah kenikmatan tersendiri. Ya. Baik itu Ramadan ataupun di luar Ramadan, puasa akan menjadi tameng buat kita. Dan ini luar biasa, dengan satu hari seperti itu, 70 tahun kita dijauhkan dari api neraka. Bagaimana dengan orang yang puasa 10 tahun, 20 tahun dan seterusnya. Kemudian juga ada keutamaan yang lain. Anda kalau puasa, doa Anda diijabah, baik puasa Ramadan ini ataupun puasa sunnah. Diambil dari hadis Nabi SAW, inna lis-sha'imi 'inda fitrihi da'watun atau da'watan la turad. Saya ulangi, inna lis-sha'imi 'inda fitrihi da'watan la turad. Sesungguhnya orang yang puasa itu mempunyai doa yang tidak ditolak saat ia berbuka puasa. Diriwayatkan Ibnu Majah dan juga Al-Hakim mensahihkannya. Jadi bisa pada saat menjelang buka puasa atau pada saat Anda sedang buka puasa. Sebagian ulama bahkan mengatakan di saat Anda boleh membaca bismillah, memakan kurma, ya, meminum air, kemudian Anda mulai buka puasa, selama itu juga diijabah doa Anda. Apalagi itu antara azan dan iqamah, memang yang waktu mustajab juga. Ada juga sebagian yang mengatakan ada hadis yang lebih umum dari ini, bahwasanya ada dua doa yang tidak ditolak
Itu dua orang yang puasa dan orang yang musafir. Berarti orang puasa ya, tidak ditolak doanya. Artinya selama dia puasa, dia berdoa apa saja, Allah SWT akan terima selama itu permintaan bukan yang haram. Kemudian beliau mengangkat hadis terakhir, ada 4 buah hadis yang diangkat dalam keutamaan puasa ini. Yaitu sabda Nabi SAW, Inna fil jannati baban yuqalu lahu rajjan. Yadkhulu minhu as-sa'imuna yawmal qiyamah. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Yuqalu aina as-sa'imuna fayaqumun. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Fa idza dakhalu ughliq falam yadkhul minhu ahad. Sesungguhnya dalam surga terdapat sebuah pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. Orang-orang yang puasa akan masuk ke dalam pintu tersebut pada hari kiamat. Dan tidak seorang pun selain mereka yang masuk melalui pintu tersebut. Ditanyakan di manakah orang-orang yang puasa? Malaikat bertanya. Dan mereka berdiri dan masuk melaluinya tanpa seorang pun selain mereka. Jika orang-orang yang berpuasa telah masuk, pintu tersebut ditutup sehingga tidak ada seorang pun selain mereka yang bisa masuk melaluinya. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Jadi memang setiap ibadah itu ada pintunya ya. Pintu gerbangnya. Nah pintu gerbang itu punya istana-istana di situ. Makanya pernah Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu? Pintu sholat, pintu puasa, pintu jihad. Kata Nabi SAW, ada dan aku berharap kamu salah satunya. Jadi kita akan dapat tambahan istana gitu, dengan puasa itu. Kemudian di materi kedua ini, poin B-nya manfaat-manfaat puasa. Apa manfaatnya kalau Anda puasa? Menurut Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, di antara manfaat-manfaat spiritual yang terdapat pada puasa adalah puasa membiasakan seseorang untuk bersabar dan menguatkannya. Terkontrol. Dia bisa lebih sabar. Mengajarkan pengendalian diri dan membantunya dalam mengendalikan diri. Menumbuhkan karakter ketakwaan dalam diri dan mendidiknya. Khususnya ketakwaan yang merupakan tujuan utama yang hendak dicapai setelah puasa seperti disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi Al-Baqarah 185 ya. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, targetnya la'allakum tattaqun. Sudah kita jelaskan tadi masalah itu. Orang beriman telah dibuatkan program puasa atau diwajibkan untuk kalian puasa sebagaimana diwajibkan untuk orang-orang sebelum kalian agar kalian mencapai tingkat ketakwaan. Itu manfaat-manfaat spiritualnya. Sementara manfaat-manfaat sosial dari puasa adalah diantaranya puasa membiasakan umat Islam untuk hidup disiplin dan bersatu, mencintai keadilan dan persamaan, menumbuhkan perasaan sayang dan moral. Kan kita disuruh berbagi, membuka puasakan orang misalnya. Ya. Sebagaimana ia melindungi masyarakat dari segala macam kejahatan dan kerusakan, karena semua dosa diwajibkan untuk ditinggalkan. Dan sudah kita jelaskan tadi, bagaimana puasa bisa menjadi tameng dari api neraka kalau dia tidak rafath, ucapkan kalimat-kalimat yang mengundang syahwat kepada selain pasangan halal, tidak berbuat kriminal, fusuk, tidak berbuat hal sia-sia, gitu kan. Dan kalau diajak bertengkar, dia bilang saya sedang puasa, tidak mau ikut-ikutan. Berarti kan jadi baik orang itu dengan puasa. Itu manfaat-manfaat yang luar biasa. Dari sisi kesehatan kata beliau, di antara manfaat-manfaat puasa adalah bahwa puasa membersihkan usus, memperbaiki lambung, membersihkan badan dari sisa-sisa makanan dan kotoran, serta dapat meringankan tubuh dari himpitan kegemukan dan berat badan karena lemak. Dalam hadis ya, yang beliau angkat, sumu tasihhu, berpuasalah kalian akan sehat gitu. Disebutkan oleh Ibnu As-Sunni dan Abu Nuaim dan As-Suyuti menghasankannya. Ini kata beliau tentunya hadis ini ya. Kemudian materi ketiga teman-teman yang dianjurkan atau beliau tekankan adalah puasa yang disunnahkan, dimakruhkan dan diharamkan. Poin A-nya puasa-puasa yang disunnahkan. Puasa disunnahkan untuk dilaksanakan pada hari-hari berikut. Yang pertama puasa Arafah. Jadi teman-teman sudah terbiasa Ramadan sebulan ini, usahakan jangan luput dengan puasa-puasa sunnah. Apalagi selain Ramadan tidak ada puasa sebulan berturut-turut, gak ada. Yang paling banyak itu sebenarnya yang berturut-turut, yang bisa dikerjakan betul adalah puasa 6 hari bulan Syawal. Kalau yang pertama beliau tekankan puasa Arafah, ini bagi orang yang tidak haji, yang sedang tidak haji. Maka dianjurkan puasa tanggal 9 Zulhijjah. Yang sedang haji tidak berpuasa tentunya. Dan ini keutamanya besar sekali. 1 hari saja. Ya, Anda buat garis bawah ya, atau dilingkarin tanggal hijriah yang ada di rumah Anda. Makanya pertanggalan yang ada di meja kerja Anda, ya, seperti yang kami letakkan di sini misalnya, ataupun
kalender yang dipasang di dinding ya. Itu ada hijriahnya supaya Anda tahu. Karena memang puasa-puasa sunnah ini sangat berhubungan dengan tanggal-tanggal hijriah. 9 Zulhijjah itu kita tinggal cari di tanggalan kita akan lihat hari apa, lingkarin dia supaya kita tahu ya. Seperti pertanggalan yang kami terbitkan ini memang kami buat lingkaran-lingkarannya supaya ketahuan. Oh iya, dan kita berikan keterangan di bawah bahwa ini puasa hari Arafah, ini puasa hari Tasu'a, ini Asyura atau 9 dan 10 Muharram. Kata beliau puasa Arafah, pada hari Arafah disunnahkan puasa bagi orang yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Saumu yaumi arafata yukaffiru dhunuba sanataini madiyatan wa mustaqbalah. Wa saumu Asyura yukaffiru sanatan madiyah. Puasa hari Arafah dapat menghapus dosa-dosa 2 tahun. Sehari puasa, hari Arafah 9 Zulhijjah menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Sedangkan puasa Asyura tanggal 10 Muharram, sebulan setelah itu kurang lebih, menghapus dosa-dosa 1 tahun. Dan hadis ini hadis yang sahih riwayat Muslim. Yang kedua puasa Asyura dan Tasu'a, ya, 9 dan 10 Muharram. Tadi itu puasa Arafah, walaupun tadi Asyura sempat disinggung ya. Yaitu tanggal 9 dan 10 Muharram sebagaimana sabda Nabi SAW, wa shaumu Asyura yukaffiru sanatan madiyah. Sedangkan puasa Asyura menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu atau 1 tahun, riwayat Imam Muslim. Sebagaimana Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura 10 Muharram dan beliau memerintahkan untuk berpuasa pada hari itu, beliau bersabda, "Idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumna al-yawm at-tasi'." Dan kalau kami masih hidup tahun depan, kami akan ikutkan 10 itu dengan puasa 9-nya. Hadis ini diriwayatkan Muslim. Jadi kita dianjurkan sudah 2 jenis puasa sunnah teman-teman. Selama Ramadan sudah Anda terbiasa sebulan puasa, jangan ketinggalan nih. Ya, puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah, puasa 9 dan 10 Muharram. Ya. Yang ketiga puasa 6 hari bulan Syawal, ini yang terdekat dengan kita ya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Man shama Ramadhana wa atba'ahu 6 min Syawal kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dan melanjutkannya dengan puasa 6 hari bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa sepanjang tahun. Hadis ini diriwayatkan Muslim. Ini penting teman-teman sekalian. Ingat, setelah Idul Fitri, nanti 1 Syawal Idul Fitri, insya Allah Allah panjangkan umur kita, Allah terima seluruh amal yang kita kerjakan dan memaafkan dosa-dosa kita. Allahumma amin. Nanti tanggal 2 Syawal Anda sudah boleh berpuasa. Anda boleh 6 hari berturut-turut puasa Syawal ini, atau Anda cicil di Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. 3 pekan saja sudah selesai 6 hari bulan Syawal. Dan itu keutamaannya luar biasa. Kalau Anda kerja di kantor, kemudian pemilik perusahaan atau ownernya mengatakan, siapa di antara pegawai di sini yang bekerja Januari full, kemudian ditambah 1 pekan saja dari Februari, berarti 5 pekan dia kerja, gajinya dapat full 1 tahun. Kalau 5 juta berarti 60 juta, hanya 5 pekan kerja. Siapa yang tidak mau? Semua orang akan mau. Bahkan kalau perlu mereka lembur. Allah menjanjikan itu. Siapa yang puasa Ramadan sebulan penuh, diikuti 6 hari saja dari bulan Syawal, maka paket ini sama dengan puasa setahun penuh non-stop, 365 hari. Ini keutamaan yang sangat besar teman-teman sekalian. Yang keempat, puasa pertengahan pertama pada bulan Sya'ban. Sesuai dengan pernyataan Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 1 bulan penuh kecuali pada bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat beliau melakukan puasa dalam 1 bulan lebih banyak daripada puasa pada bulan Sya'ban. Nah, ini 1 bulan sebelum Ramadan ya. Jadi memperbanyak puasa Senin Kamis, puasa Iyamul Bid, atau mungkin dia mau tambah puasa tatawu namanya. Puasa di hari apa saja selain hari Jumat, Sabtu, Ahad. Misalnya itu ada larangan kalau khusus dia berdiri sendiri ya. Misalnya hari Selasa, teman-teman mau di bulan Sya'ban mau puasa, atau di bulan yang lainnya juga boleh selain Ramadan. Tiba-tiba merasa diri segar, merasa diri tidak haus, tidak lapar. Udah saya hari ini mau puasa, pendekatan diri kepada Allah. Namanya puasa tatawu, itu dibolehkan. Ya, seperti Nabi SAW pernah pulang ke rumahnya lalu bertanya kepada Aisyah, ada makanan enggak? Aisyah mengatakan tidak ada ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau gitu hari ini aku puasa. Nah, kebiasaan Nabi SAW puasa Senin Kamis. Pada saat itu bukan hari Senin dan Kamis. Karena kalau
Hari Senin dan Kamis Nabi tidak perlu tanya apakah ada makanan. Pertanyaan ini menandakan memang bukan hari yang sering beliau puasa. Sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya puasa tatawu. Kemudian yang kelima, 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah. Ya. Tepatnya 9 hari ya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam." Qalu ya Rasulullah, "Wala al-jihadu fi sabilillah?" Qala, "Wala al-jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bi syai'." Tidak ada hari-hari yang amal soleh dalamnya lebih Allah cintai daripada hari-hari ini, maksudnya 10 awal bulan Zulhijjah. Kita kan sekarang Ramadan teman-teman, ya berada di tanggal 20 Ramadannya, ya. Atau tepatnya kita sekarang berada di 21 ya, puasa Ramadan. Nanti 1 Syawal akan masuk, insya Allah Idul Fitri. Setelah Syawal, habis 1 bulan akan ada Zulqa'dah. Ya, setelahnya ada Zulhijjah, bulan ke-12, yang biasa jemaah haji berangkat haji ya. Tadi sudah kita singgung sebenarnya puasa tanggal 9-nya hari Arafah. Nah ini kalau Anda mampu, Anda bisa puasa 9 hari berturut-turut dari tanggal 1 sampai tanggal 9-nya. Kalau enggak, minimal tanggal 9-nya. Nah di sini disebutkan dalam hadis tidak ada hari-hari di mana semua jenis amal soleh yang kalau dikerjakan ya, lebih Allah cintai dibandingkan yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Kata para sahabat, jihad juga ya Rasulullah. Tidak bisa menyamai amal-amal soleh yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Kata Nabi SAW, jihad pun. Kecuali seseorang yang keluar membawa jiwanya dan hartanya kemudian dia tidak membawa pulang keduanya. Artinya dia terbunuh mati syahid, hartanya habis diinfakkan. Baru sama dengan amal yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Nah ini juga anjuran. Ya. Kemudian yang ke-6 puasa pada bulan Muharram. Setelah Zulhijjah lagi ada bulan Muharram, bulan pertama dalam bulan-bulan Hijriah. Sesuai dengan sabda Nabi SAW ketika beliau ditanya puasa apa yang lebih utama setelah Ramadan. Setelah ini. Kata Nabi SAW, "Syahrullahi alladhi tad'unahul Muharram." Bulan Allah yang kalian panggil dengan bulan Muharram. Jadi puasa pada saat itu Senin Kamisnya, Ayyamul Bidnya itu puasa yang luar biasa. Atau puasa tatawu tadi saya bilang. Ya, puasa tambahan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-7 puasa Ayyamul Bid atau dikenal dengan hari putih. Ya, tanggal 13, 14, 15 dari bulan-bulan Hijriah. Berdasarkan pernyataan Abu Dzar radhiyallahu anhu, amarana Rasulullah SAW an nasuma min asy-syahri 3 ayyamin al-bid. 13 wa 14 wa 15 wa qala hiya qasaumid dahr. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk berpuasa pada hari-hari putih selama 3 hari setiap bulannya. Yaitu pada tanggal 13, 14, 15 dan beliau menyatakan puasa itu bagikan pahalanya puasa sepanjang tahun. Dan hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai Ibn Hibban dan juga disahihkan oleh Ibn Hibban. Jadi puasa Iyamul Bid ya. Boleh puasa, Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan boleh. Salah satu mufti di Saudi dulu sudah meninggal rahimahullah. Beliau pernah mengatakan boleh puasa selain daripada tanggal-tanggal ini, yang penting 3 hari itu kan. Misalnya Anda tidak bisa 13, 14, 15 seorang akhwat mungkin berhalangan rutin datang haid ya setiap tanggal ini, maka dia pun boleh memilih misalnya 17, 18, 19, 20, 21, 22 misalnya. Kemudian puasa yang ke-8 dan ke-9 adalah puasa Senin dan Kamis. Puasa Senin sendiri, puasa Kamis sendiri ya. Berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW sering melakukan puasa pada hari Senin dan Kamis. Kemudian beliau ditanya tentang hal itu, maka beliau menjawab, innal a'mala tu'radu kullu itsnaini wa khamis, fayaghfirullahu likulli muslimin aw likulli mu'minin illa al-mutahajiraini, fayaqul akhirhuma. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu diperlihatkan atau dilaporkan kepada Allah setiap Kamis, setiap Senin dan Kamis. Lalu Allah mengampuni setiap muslim atau setiap mukmin, kecuali 2 orang yang saling memutuskan persahabatan atau bermusuhan. Allah mengatakan, akhirkanlah mereka berdua. Artinya tunda pengampunan mereka berdua sampai mereka saling baikan. Hadis ini riwayat Ahmad dengan sanad sahih. Kemudian yang ke-10 adalah puasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Ini puasa yang dikenal dengan puasa Daud ya. Rasulullah SAW bersabda, ahabbus siyami ila Allah siyamu Daud wa ahabbus salati ila Allah salatu Daud. Kana yanamu nisfahu wa yakumu thuluthahu wa yanamu sulusahu wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Daud,
Dan solat malam yang paling Allah cintai adalah solatnya Daud. Ia tidur setengah malam, lalu bangun sepertiga malam dan tidur seperenam malam. Ia puasa 1 hari dan berbuka puasa sehari. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Ini contoh jenis puasa yang lainnya. Yang ke-11 ada puasa bujang atau gadis yang belum mampu menikah. Supaya tidak, kalau mereka khawatir syahwatnya bangkit, maka boleh puasa. Beranjak daripada sabda Nabi SAW, man istata'a al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alayhi bis-shawm fa innahu lahu wija'. Orang-orang yang telah mampu menikah, ya, maka hendaklah dia menikah. Sesungguhnya hal itu dapat membantu menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan kemaluan. Jadi maksudnya supaya matanya enggak gelatan lihat yang haram, kemudian juga tidak digunakan pada yang haram. Sedangkan bagi orang yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa. Syahwatnya bangkit tapi dia belum mampu menikah. Karena sungguhnya puasa itu dapat menjadi perisai baginya. Hadis ini diriwayatkan Bukhari. Ini poin yang membahas tentang puasa-puasa yang disunnahkan. Jadi kurang lebih ada 11 poin tadi ya. Kemudian poin B-nya puasa-puasa yang dimakruhkan. Puasa makruh dilaksanakan pada hari-hari berikut. Yang pertama puasa hari Arafah bagi orang yang melaksanakan wukuf. Karena adanya larangan Rasulullah SAW berpuasa pada hari Arafah bagi orang yang berada di Arafah. Disebutkan dalam hadits Abu Dawud dan juga Al-Hakim, dan Hakim mensahihkannya. Jadi puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah tadi hanya boleh bagi orang yang tidak sedang haji. Ya. Yang haji kalau puasa makruh bagi dia. Kemudian yang kedua, puasa hari Jumat secara khusus. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, Inna yawmal jum'ati idukum, fala tasumuhu illa an tasumu qablahu au ba'dahu. Sesungguhnya hari Jumat adalah hari raya bagi kamu sekalian, maka janganlah kamu berpuasa pada hari itu kecuali disertai dengan puasa sebelum atau sesudahnya. Dan hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad baik. Ya. Dan juga hadits ini disebutkan oleh Bukhari dan Muslim dalam buku sahih mereka. Yang ketiga, puasa hari Sabtu secara khusus. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, La tasumu yawmas sabti illa fi mafturida alaikum, wa in lam yajid ahadukum illa liha'a inabin aw 'uda syajaratin falyamdadhu. Ya. Janganlah kamu sekalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali puasa yang diwajibkan atas kamu sekalian. Jika seseorang di antara kamu tidak mendapatkan apapun selain kulit anggur atau batang pohon, maka hendaklah ia mengunyahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan mereka mensahihkannya. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman mau bayar utang Ramadan nanti, kalau yang punya utang ya, tidak boleh Anda khusus hari Jumat bayar utang itu, atau hari Sabtu khusus bayar utang, atau Anda puasa nazar, nggak boleh Anda bayar di Jumat khusus atau di Sabtu khusus, gitu kan. Begitu juga dengan misalnya Anda mau boleh Anda lakukan tapi puasa sebelumnya. Misalnya hari Jumat nih, Anda ikuti Kamis dan Jumat. Misalnya. Sebagaimana hadis Nabi SAW tadi ya. Yang penting dia tidak berdiri sendiri. Bukan Jumat sendiri, bukan Sabtu sendiri. Kalau diikuti sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya tidak ada masalah. Kecuali ada syariatnya. Misal puasa Iyamul Bid. Puasa 3 hari setiap bulan. 13, 14, 15. Kalau bertepatan misalnya jatuhnya Jumat, Sabtu, Ahad, Anda boleh puasa. Karena memang pas ada perintah. Kalau tidak ada perintahnya yang dilarang. Gitu kan. Jadi dianjurkan untuk tidak. Sama juga dengan puasa tatawu tadi. Puasa tambahan sunnah ya. Yang saya bilang kalau orang lagi sehat, pas hari Selasa, dia rasa dia ingin puasa, dekatkan diri kepada Allah saja, boleh, itu sunnah. Tapi tidak boleh dia lakukan di hari Jumat khusus, atau di hari Sabtu khusus. Ya, karena ini ada larangan hadisnya. Yang keempat, puasa pada akhir bulan Sya'ban. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Idan tasafa Sya'banu fala tasumu. Jika bulan Sya'ban telah mencapai pertengahan, sebaiknya jangan berpuasa. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan juga Ibnu Hibban mensahihkannya. Walaupun di sini ada banyak pembicaraan para ulama ya berhubungan dengan masalah puasa setelah pertengahan Sya'ban masih bolehkah puasa sunnah? Maka kalau kita simpulkan boleh orang puasa, yang penting jangan sampai di hari syak. Hari syak itu hari yang diragukan. Sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, dikhawatirkan Ramadan sudah masuk.
Kemudian beliau mengatakan catatan, hukum makruh menjalankan puasa pada hari-hari yang disebutkan di atas adalah makruh tanzih. Atau dalam kurung, belum mencapai derajat haram. Sedangkan makruhnya puasa pada hari-hari yang akan disebutkan selanjutnya adalah makruh tahrim atau sudah diharamkan. Apa itu? Yang pertama puasa wisal. Ini nggak boleh sama sekali. Apa itu puasa wisal? Yaitu puasa selama 2 hari atau lebih tanpa berbuka sama sekali. Jadi kalau ada orang misalnya dia puasa nih sampai azan maghrib, kayaknya saya masih kuat nih. Dah besok aja saya buka puasa. Lanjut langsung, nggak minum, nggak makan. Ini nggak boleh, namanya puasa wisal. Kata Nabi SAW dalam hadis, la tuwasilu. Janganlah kamu melakukan puasa wisal itu. Hadis ini riwayat Bukhari. Juga sabda beliau, iyyakum wal wisal. Jauhilah puasa wisal itu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini larangan ya. Jadi buka puasa di waktu buka puasa gitu. Kemudian yang kedua puasa pada hari yang meragukan atau hari syak. Yaitu pada tanggal 30 Sya'ban. Diragukan ini, mungkin sudah masuk Ramadan. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, man sama yawma syakki, faqad asa Abul Qasim. Siapa yang berpuasa pada hari yang meragukan, atau hari syak, maka ia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Maksudnya kepada Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian yang ketiga, puasa ad-dahr atau sepanjang tahun. Yaitu puasa selama 1 tahun tanpa berbuka. Maksudnya, buka di azan tapi puasa lagi, besoknya puasa lagi. Terus tidak pernah dalam 1 tahun tidak sama sekali ya ada hari yang dia tidak puasa, semuanya dia puasa. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, la so'ama man so'amal abad, tidak ada puasa bagi orang yang puasa sepanjang tahun. Hadis ini riwayat Muslim. Yang boleh adalah anda puasa sehari, buka puasa sehari itu maksimal. Dan juga sabda Nabi SAW, man so'amal abada fala so'ama wala aftar. Barang siapa yang berpuasa setahun, sepanjang tahun, maka ia tidak puasa dan juga tidak pula berbuka. Hadis ini riwayat Ahmad dan juga An-Nasai dan disahihkan oleh mereka. Yang keempat, puasa seorang istri tanpa izin suaminya pada saat puasa sunnah dan suaminya sedang berada di sisinya. Misalnya puasa Senin Kamis, seorang ibu biasa kerjakan, tapi pada saat hari Senin kebetulan pekan ini suami lagi cuti. Nggak boleh ibu langsung puasa kecuali dengan izinnya. Bahkan sebagian ulama menekankan walaupun suaminya lagi keluar kerja atau keluar kota, dia tetap pamit. Dia tetap pamit. Karena bisa saja suaminya pulang pada hari itu kan. Bisa saja pulang lagi ke rumah dan membutuhkan interaksi biologis dengan dia atau makan sama-sama. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, la tasumil mar'atu yawman wahidan wa zawjuha syahidun illa bi'idni. Qala waki illa Ramadan. Seorang istri tidak boleh berpuasa walaupun 1 hari. Sedangkan suaminya ada di sisinya kecuali dengan izinnya. Waqi, perawi hadis mengatakan kecuali Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi kecuali Ramadan. Poin C-nya puasa-puasa yang diharamkan. Puasa yang dilakukan pada hari berikut hukumnya haram. Bisa berdosa. Kalau tadi sifatnya makruh tapi sudah sampai pada tingkat pengharaman ya. Ini tambahannya, mohon maaf. Di poin C-nya puasa-puasa yang mutlak diharamkan. Yaitu yang pertama, kata beliau, puasa pada hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Berdasarkan pernyataan Umar radhiyallahu anhu, inilah 2 hari raya di mana Rasulullah SAW telah melarang berpuasa pada 2 hari tersebut. Hari raya Idul Fitri setelah kamu sekalian berpuasa pada bulan Ramadan, dan Idul Adha ketika kamu sekalian memakan sebagian dari hewan kurban yang kalian kurbankan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jadi 2 hari ini mutlak nggak boleh puasa. Apapun alasannya. Mau bayar utang kamu, nazar kamu, niat pendekatan diri kepada Allah, nggak boleh puasa. Yang kedua adalah hari-hari tasyrik. Hari tasyrik adalah tanggal 11, 12, 13 dari bulan Zulhijjah. Tepatnya kalau Bapak Ibu mau ingat, itu adalah 3 hari setelah Idul Adha. Idul Adha itu tepatnya jatuhnya tanggal 10 Zulhijjah. Nah tanggal 11, 12, 13-nya nggak boleh juga puasa. Jadi selama 4 hari ini nggak boleh puasa karena kita dianjurkan menikmati hewan kurban kita. Karena Rasulullah SAW telah mengutus seorang penyuruh yang menyampaikan pesan beliau di Mina dengan menyebutkan la tasumu hadil ayyam fa inna ayyamu aklin wa syurbin wa bi'al. Jangan kalian berpuasa pada hari-hari ini karena hari ini adalah hari-hari makan, minum dan juga bersenggama. Halal orang berhubungan suami istri di hari-hari itu. Hadis ini riwayat Tabarani dan juga Muslim.
Juga lafaz lain wa dzikrullahi azza wajal, dan hari-hari ini termasuk hari-hari adalah zikir kepada Allah. Ini yang kedua, tidak boleh. Jadi yang pertama 2 hari raya, yang kedua ayam atau hari-hari tasyrik. Yang ketiga, hari-hari saat wanita haid dan nifas. Berdasarkan ijma atau kesepakatan ulama, kata beliau, mengenai rusaknya atau batalnya puasa seorang wanita yang haid dan nifas sesuai dengan sabda Nabi SAW. Alaysat idha hadat lam tusalli wa lam tasum fadhalika min nuqsani diniha. Bukankah jika wanita mengalami haid, ia tidak boleh melaksanakan sholat dan tidak boleh puasa? Itu adalah bagian daripada kekurangan dalam agamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi walaupun 1 jam lagi mau azan, netes darah haid ataupun darah haid tidak boleh orang puasa, batal puasanya. Ya, dia harus ganti dengan hari yang lain. Yang keempat, puasa orang sakit yang dikhawatirkan dapat membahayakan jiwanya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Jadi ini jelas sekali tidak boleh kalau orang yang sudah, kalau dia puasa bisa meninggal, kalau dia paksakan diri. Ini tidak boleh. Ini termasuk larangan. Kemudian teman-teman sekalian, kita akan masuk lebih dalam ke masalah Ramadan yang sedang kita lalui sekarang ini. Dan itu yang beliau angkat khusus ya. Yaitu materi keempat, kewajiban puasa Ramadan dan keutamaan Ramadan itu sendiri. Poin hanya kewajiban puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah wajib berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Artinya haram kalau ada orang tidak puasa. Ada orang subhanallah hanya karena sedikit merasa lapar, sedikit merasa haus, dia tidak mau tahan. Padahal definisi puasa kan menahan. Dan ini wajib. Kalau tidak ada uzur berdosa. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, wa man syahida minkum asy-syahra falyasum. Al-ayah. Berapa hari yang telah ditentukan pada bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk atau syariat dan pembeda antara yang hak dan batil. Karena itu barang siapa yang antara kalian menyaksikan bulan, maka hendaklah ia berpuasa. Juga sabda Nabi SAW, bunyal Islam ala khams. Islam berdiri di atas 5 pondasi. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. 2 kalimat syahadat, bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya. Wa iqamis salat, dan mendirikan salat. Wa ita'iz zakat, mengeluarkan zakat. Wa hajjil bait, dan haji ke rumah Allah. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa Ramadan. Hadis Bukhari dan Muslim. Juga sabda Nabi SAW tentang kewajiban puasa Ramadan adalah Ural Islami wa qawaidud dini thalath. Alaihinna ussisal Islam. Man taraka wahidatun minhunna fahuwa biha kafirun halalud dam. Syahadatu an la ilaha illallah was salatul maktubah wa shaum Ramadan. Tali Islam dan kaidah agama itu ada 3. Dan Islam dibangun di atas ketiganya. Barang siapa meninggalkan salah satu dari ketiganya, maka ia kafir. Dan darahnya menjadi halal. Kalau dia sengaja ya, dia sengaja tanpa ada udzur, pemerintah akan menghukumnya, punya hak menghukumnya. Ketiga tali Islam dan kaidah agama itu adalah kesaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Yang kedua salat wajib, dan ketiga puasa Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam musnadnya dengan sanad hasan. Jadi ini kurang lebih dalil-dalil yang menjelaskan tentang wajibnya puasa Ramadan. Jadi bukan pilihan. Ya, kita kadang-kadang sedih sekali teman-teman sekarang melihat ada kaum muslimin, muslimat, tidak ada udzur dia. Tidak puasa. Bahkan ada yang kita sayangkan orang yang sudah susah hidupnya di dunia, tidak puasa lagi. Supir-supir angkot kadang-kadang buka puasa. Atau tidak puasa memang dasarnya. Udah rugi pendapatannya berapa. Terus tidak puasa, tidak rugi dunia, rugi akhirat. Kalau tetap puasa Allah bisa berkahi waktunya. Dia beruntung di akhirat nanti. Di dunia pun bisa saja Allah angkat derajatnya. Poin B-nya, ya, masalah keutamaan Ramadan. Bulan Ramadan mempunyai keutamaan yang besar dan keistimewaan dan yang bermacam-macam yang tidak dimiliki bulan-bulan lain. Banyak hadis berhubungan dengan masalah itu. Di antaranya beliau menyebutkan as-salawatul khamsa wal jum'atu ilal jum'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza syunibatil kaba'ir. Sabda Nabi SAW, salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan,
adalah penghapus dosa di antara keduanya selama dosa-dosa besar dijauhi. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi dari Ramadan yang lalu nih ke Ramadan yang sekarang, dosa-dosa Bapak Ibu yang Ibu kerjakan dan Bapak Ibu kerjakan selama 11 bulan dibersihkan di Ramadan ini. Kalau Anda menjauhi dosa-dosa besar. Maksudnya dosa kecil yang dimaafkan ya. Juga hadis yang masyhur yang kata Nabi SAW tadi sudah saya sebutkan di awal pertemuan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan ya karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, wa ra'aitu rajulan min ummati yalhathu 'atashan kullama warada haudan mudi'a min faja'ahu siyamu Ramadan fasaqahu wa rawah. Aku melihat, kata Nabi SAW, atau diperlihatkan salah seorang dari umatku terengah-engah kehausan. Setiap kali ia tiba di satu kolam air, maka ia tercegah darinya. Tidak dapat mencapainya. Kemudian datanglah puasa Ramadan kepadanya, sehingga memberinya air minum dan melepaskannya dari dahaga. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani. Juga hadis terakhir dalam keutamaan Ramadan yang beliau angkat adalah sabda Nabi SAW, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan suffidatis syayatin wa maradatul jin. وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله أتقى من النار وذلك كل ليلة." Ini kurang lebih hadis yang menggabungkan hampir seluruh keutamaan yang harus menjadi target utama setiap muslim. Kata Nabi SAW, pada malam pertama dari bulan Ramadan, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan nanti, dan termasuk malam-malam kita ini, setan-setan dan pembesar-pembesar jin yang jahat dibelenggu. Pintu-pintu, jadi dibelenggu artinya mereka tidak leluasa menggoda kita. Sehingga kita lebih leluasa teman-teman beramal soleh. Karena selama ini yang menghambat kita, yang menjerumuskan ke dosa adalah syaitan, yang minimal kalau kita nggak terjerumus dalam dosa, menghambat kita pun, maka itu sudah cukup. Ya, atau syaitan selalu melakukan menghambat kita supaya mengurangi kadar pahala, menunda-nunda waktu ibadah misalnya. Ya, atau mengurangi kehusyuan, mengurangi keikhlasan, maka itu dikerjakan. Itu semua dibelenggu. Kesempatan emas sekarang kita meraih maksimal pahala kita. Kemudian pintu-pintu neraka ditutup dan tidak satupun pintunya yang dibuka. Maka udah, neraka sudah gak ada lagi peluang seseorang masuk ke dalamnya di Ramadan. Ditutup. Kesempatan, karena seluruh orang di muka bumi ini, kita ke benua manapun di muka bumi ini, semua melakukan ibadah. Semua orang terkontrol teman-teman sekalian untuk menjadi orang baik. Saya mungkin pekan lalu awal-awal Ramadan saya sempat lihat satu cuplikan di salah satu negara. Kalau saya seingat saya mungkin di Amerika atau di Eropa salah satunya ya. Karena di situ tidak disebutkan negara, tapi ada dua orang anak muda, yang satu wanita, yang satu pria. Tapi wanita ini mendatangi orang-orang yang lewat, sepertinya di satu komunitas di wilayah Amerika ataupun di Eropa itu yang berbasis bahasa Inggris di Eropanya, itu yang komunitas itu mungkin Muslim gitu. Sehingga dia tanya, apakah kamu Muslim? Kurang lebih begitu terjemahannya. Orang itu mengatakan iya. Dia bilang, saya punya sebuah challenge, tantangan buat kamu. Kamu mau nggak? Saya punya. Orang itu mengatakan iya, apa? Terus dia mengatakan, ini ada handphone, iPhone baru. iPhone baru kita tahu harganya mahal ya, gitu, untuk sebagian orang. Maka dia mengatakan, saya mau berikan ini kepada kamu, tapi ada satu tantangannya. Kata orang yang muslim yang sedang ditanya, emang apa tantangannya? Dia yang perempuan ini mengeluarkan satu gelas air, dan dia mengatakan, saya cuma minta kamu meminum seteguk air ini. Maka yang terjadi teman-teman, spontan orang itu marah, gitu kan. Mengatakan, apa kau gila? Kami muslim sedang berpuasa. Dia bilang itu tantangannya, kalau kau mau silakan. Ternyata si perempuan ini sudah janjian sama temannya yang lewat dengan berbusana muslim. Kemudian dia bilang, hei apakah kau muslim? Dia bilang iya, kemudian dipanggil. Ternyata ini sudah diatur gitu ya. Antara si perempuan tadi dengan si laki-laki ini. Terus dia mengatakan, saya punya sebuah tantangan. Apa kau mau? Saya akan berikan sebuah handphone, iPhone terbaru. Maka si laki-laki itu mengatakan, oh mana? Coba saya pastikan mana handphonenya. Dilihat, memang handphone baru masih tersegel gitu kan. Handphone baru, seri terbaru. Apa tantangannya? Dia bilang, saya cuma minta kau minum air ini. Maka tiba-tiba si laki-laki itu mengatakan, cuma minum air saja? Dia bilang, iya. Kau minum air? Ya. Kemudian kau boleh ambil handphone ini. Maka tiba-tiba dia mau minum.
Yang terjadi, mereka ingin lihat adalah bagaimana reaksi si muslim tadi yang sedang awal ditawarkan itu. Ternyata tiba-tiba dia langsung berhentikan. Dia mengatakan, kau seorang muslim. Dia bilang, iya. Kenapa kau mau batalkan? Orang itu coba berdebat mengatakan, kan saya mau mendapatkan handphone. Jadi sebuah keadaan yang tidak direkayasa gitu ya. Akhirnya si muslim tadi yang diajak ngomong awal ini marah gitu kan. Kemudian mengambil botol tersebut bahkan sampai mendorong dia supaya jangan membatalkan puasanya. Nah karena perbuatan itu akhirnya mereka membuka diri mereka, siapa mereka mengatakan sesungguhnya kami cuma membuat cuplikan dan kami ingin menguji bagaimana maksudnya ya kamu ini pertahankan enggak sih puasa karena kau membela puasa ini maka kami berikan handphone ini hadiah buat kamu. Dan dia keliling sekian banyak orang yang melakukan seperti itu. Jadi sebenarnya puasa memang betul-betul sedang membuat pribadi orang itu jadi baik gitu. Tidak ada peluang untuk masuk ke neraka, untuk apa gitu. Kemudian juga dikatakan pintu-pintu surga dibuka dan tidak ada satupun pintunya ditutup. Kesempatan dari semua sisi ibadah yang membawa masuk ke dalam surga, yang bisa mengikat dari surga, kita bisa raih. Lalu ada penyeru yang berkata, hai pelaku kebaikan, orang-orang yang suka cinta dengan amal soleh seperti kita termasuk insya Allah. Datanglah, ayo cepat kerjakan, kesempatan dilipat gandakan amal. Dan hai pencari keburukan, berhentilah. Kesempatan kau berhenti kena neraka lagi ditutup untuk apa? Toh orang beriman bisa makan, bisa minum, bisa biologis tapi yang halal. Kenapa harus menjadi orang yang jahat? Kenapa harus menjadi orang ahli maksiat? Lalu kata Nabi SAW, Allah mempunyai orang-orang yang terbebaskan dari api neraka. Itu terjadi setiap malam dari malam-malam Ramadan. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga Al-Hakim dan Al-Hakim mensahihkannya sesuai dengan syarat Bukhari Muslim. Materi kelimanya teman-teman, keutamaan perbuatan baik pada bulan Ramadan. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, karena keutamaan bulan Ramadan, setiap kebaikan dan bermacam-macam perbuatan baik pun diutamakan. Karena Ramadannya jadi semua amal soleh yang dikerjakan di dalamnya jadi punya keutamaan ekstra. Di antara perbuatan-perbuatan baik tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, sedekah. Selain puasa tentunya ya. Keutamaan sedekah pada bulan Ramadan adalah berdasarkan dari dalil berikut ini. Sabda Nabi SAW, Afdalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Afdal yang paling baik, yang paling besar pahalanya, yang paling Allah cintai. Yang paling cepat mendatangkan rezeki lagi. Gitu kan. Yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi. Kemudian sedekah ini bisa bebas kita berikan dalam bentuk uang kah, dalam bentuk makanan kah. Terutama kalau kita mau mendapatkan ekstra dengan cara buka puasakan orang ya. Jadi duit kita sedekahin untuk buka puasain orang. Banyak sekarang yayasan buka kesempatan untuk membuka puasakan orang. Seperti Anda bisa datangi yayasan kami, yayasan sedekah kreatif. Kami punya itu. Program untuk membuka puasakan orang, tebar kurma. Dan Anda bisa lihat sendiri di medsos kami, insya Allah di yayasan sedekah kreatif. Ada semua laporan atau kegiatan yang kami laporkan. Dan Nabi SAW mengatakan, Man fattara sa'iman falahu mithlu ajri sa'imin min ghairi an yanqusa min ajri sa'imin syai'a. Siapa yang buka puasakan orang yang berpuasa, maka dia akan dapat pahala orang yang dibuka puasakan tanpa dikurangin sedikit pun dari pahala orang yang dibuka puasakan itu. Jadi kalau dia dapat 100 pahala, Anda kasih dia segelas air misalnya, maka kita akan dapat pahala dia. 100 seperti dia tanpa diambil dari pahala dia. Itu luar biasa keutamaannya ya. Dan hadis ini diriwayatkan Ahmad, Tirmidzi dan dikatakan hadis ini hadis yang sahih. Dan pernah ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tidak semua orang bisa buka puasain orang. Maka kata Nabi SAW, Allah akan berikan pahala itu kepada siapapun yang membuka puasakan orang walaupun susu dicampur air. Kalau susu, misalnya Anda punya segelas susu, kan masih enak rasanya kalau murni susu. Tapi kalau Anda terpaksa harus berbagi menjadi 2 gelas atau 3 gelas, supaya mendapatkan pahala buka puasain orang, lalu Anda campur dengan air, sehingga sudah berubah rasa. Tapi untuk mengejar pahala juga akan diberikan pahala buka puasain orang. Atau sebutir kurma, ini yang kedua. Atau seteguk air. Dan kata Nabi SAW, siapa yang memberikan seteguk air bagi orang yang berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan seteguk air dari haudku. Dari telaga Nabi SAW di hari kiamat, insya Allah kita termasuk ini. Dan dia tidak akan pernah haus sampai dia masuk ke dalam surga. Jadi keutamanya besar sekali. Ini kesempatan masih ada hari-hari. Anda bisa meraih pahalanya. Bahkan sekarang teman-teman sekalian saya ingin berbagi. Mudah sekali Anda meraih pahala buka puasain orang. Bahkan Anda bisa gabungkan dengan silaturahim dengan keluarga. Beda kota pun sama kerabat kita. Kita sekarang bisa belanja di restoran di kota kerabat kita ada. Misalnya Anda di Jakarta Anda mau pesan untuk orang di Surabaya. Atau Anda di Jakarta Anda mau pesan untuk orang di Medan.
Anda lagi di Jakarta, Anda mau pesan buat orang di Bandung, di mana saja. Tinggal cari. Sekarang Masya Allah di medsos semuanya ada restoran-restoran ada di sana. Anda tinggal transfer uang, Anda pilih menunya, tinggal diantar ke rumah kerabat Anda. Anda bisa dapat pahala mereka. Bahkan di luar negeri pun banyak yayasan yang melakukan kegiatan membuka puasakan orang di luar negeri. Kan begitu. Bisa mudah sekali. Tidak ada yang sulit. Bahkan seluruh dunia bisa Anda jangkau dengan buka puasain orang. Selama Anda punya link untuk bisa menghubungi restoran-restoran di sana atau siapa muslim Anda bisa kontak di sana. Apalagi kalau dalam kota kita lebih gampang lagi sebenarnya. Dalam hadis yang lain, ya, hadis ini diriwayatkan Tabarani. Beliau mengangkat hadis kata Nabi SAW, "Man fattara sha'iman ala ta'amin wa syarabin min halal, sallat alaihi malaikatu fi sa'ati syahr Ramadan, wa shalla alaihi Jibril lailatul qadr." Barang siapa memberi makanan atau minuman untuk berbuka puasa bagi orang yang berpuasa dari hartanya yang halal, maka malaikat akan memanjatkan doa untuknya selama beberapa saat pada bulan Ramadan. Dan malaikat Jibril akan memanjatkan doa untuknya pada malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan di antara manusia dalam melakukan kebaikan. Dan beliau lebih dermawan lagi pada saat melakukan kebaikan di bulan Ramadan, di mana malaikat Jibril menemui beliau. Demikian dijelaskan dalam hadis Bukhari. Ya. Jadi ini yang pertama, sedekah. Boleh Anda bagi Quran, boleh Anda bagi sembako, boleh Anda macam-macam kegiatan. Kami buat di yayasan kami ada tebar kurma. Berdus-dus kurma kita bagikan ke lembaga-lembaga, ke masjid, ke instansi, ke yayasan, ke pesantren. Mereka buka puasa orang. Ada makanan jadi, buka puasa. Ada sahur, ada bagi sembako, ada tebar buku tentang Ramadan. Dan sekian banyak kegiatan. Bagi Anda juga saya sarankan yang mau mengeluarkan zakat mal Anda keluarkan di Ramadan ini. Kesempatan. Ya, Anda anggap Ramadan tahun lalu haul Anda, sekarang Anda tutup. Ya. Buku Anda, lihat yang Anda investasikan dan yang juga Anda tabung. Kemudian Anda lihat kalau mencapai 85 gram emas nilainya Anda keluarkan 2,5%. Ini kesempatan paling afdol dikeluarkan di Ramadan. Yang kedua ibadah atau sholat sunnah malam Ramadan. Ya, qiyam Ramadan, apakah tarawih, apakah tahajudnya. Berdasarkan dalil-dalil Nabi SAW diantaranya man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jangan pernah luput ini. Jangan pernah lewat satu malam pun kecuali Anda sholat malam. Tarawih ringan sekali. Ya. Apalagi di Indonesia Masya Allah ringan. Ya. Saya sholat di masjid dekat rumah. Mungkin 11 rakaat itu 15 menit. Ya. Sudah selesai. Bahkan kurang dari itu 12 menit. Karena bacanya Inna ataina wal asr. Ya. Surah Al-Qadr. Inna anzalna fi lailatul qadr. Dan seterusnya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Mudah sekali gitu. Kalau Anda mau lebih lama, Anda sholat di rumah dengan tenang, Anda bisa pegang mushaf, ya, membaca lebih banyak ayat-ayat Al-Quran. Intinya, kata Nabi SAW, siapa yang mendirikan ya, malam Ramadan, man qama Ramadana imanan wa ihtisaba, karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan maafkan seluruh kesalahannya yang lalu. Dan beliau mengatakan juga Rasulullah SAW senantiasa menghidupkan malam-malam Ramadan. Dan jika memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, beliau membangunkan keluarganya dan semua anak-anak serta orang dewasa yang mampu melakukan sholat. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Muslim. Jadi sekarang ini, kita sekarang berada di 10 terakhir Ramadan. Justru kita sekarang puncaknya sholatnya. Ini saatnya kita begadang nih, untuk sholat tahajud. Bagi Anda yang sudah baca ikut sholat tarawih dekat rumah, nggak masalah. Walaupun Anda sudah witir. Anda bangun malam, Anda sebelum sahur ada waktu, setelah sahur ada waktu, Anda sholat tahajud lagi, tapi tidak usah witir. Cukup dengan witir semalam. Anda boleh sholat berapa rakaat Anda mampu. Gunakan, maksimalkan, ini malam-malam pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pas Lailatul Qadar teman-teman sekalian, maka ibadah yang Anda kerjakan, baik sholatnya, baik sedekahnya, baik doanya, baik apa saja, zikirnya, semuanya, sedekahnya, itu lebih baik daripada 1000 bulan. Atau sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Yang ketiga membaca Al-Quran. Ini yang banyak luput dari kaum muslimin. Baca Al-Quran akhi dan ukhti. Kalau kemarin masih sedikit, sekarang perbanyak. Mumpung masih ada waktu di Ramadan. Karena Rasulullah SAW memperbanyak membaca Al-Quran Karim pada bulan Ramadan. Dan malaikat Jibril membacakan Al-Quran kepada beliau pada bulan Ramadan. Semua disebutkan dalam hadis Bukhari. Rasulullah SAW membaca Al-Quran di dalam sholat lebih lama pada bulan Ramadan daripada bacanya pada bulan-bulan yang lain, kata beliau. Sampai pada satu malam Hudzaifah melaksanakan sholat bersama Rasulullah SAW dan beliau membaca Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa sampai An-Nisa. Ya.
Al-Baqarah panjang sekali 286 ayat. Kemudian Al-Imran 200 ayat. Kemudian An-Nisa ya. Ratusan ayat dibaca oleh Nabi SAW. Setiap kali membaca ayat yang memberikan peringatan tentang sesuatu yang menakutkan, beliau berhenti sejenak. Misalnya tentang neraka, siksa kubur, umat yang disiksa sebelum kita. Maka beliau berdoa, berlindung agar jangan sampai kena itu. Tidaklah beliau melakukan sholat melainkan 2 rakaat sampai Bilal datang dan memandangkan azan untuk sholat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Muslim. Dan Rasulullah SAW menitik beratkan membaca Al-Quran ini dengan sholat malam dalam sebuah hadis yang disatukan 2 keutamaan perbuatan ini. Kata beliau, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Ketahuilah bahwasanya puasa dan Quran akan menolong ya, pembacanya dan pelaksana puasa dan membaca Al-Quran pada hari kiamat. Yaqulus saum, maka puasa akan berkata, Rabbi mana'tuhu ta'ama wasyaraba bin nahar. Maka puasa mengatakan, aku telah menahannya dari makan dan minum di siang hari Ramadan atau di siang hari. Puasa walaupun puasa sunnah, bukan Ramadan di sini saja. Wa yaqulul Quran, dan Quran mengatakan, mana'tuhul nauma bil laili fasyaffi'na bihi. Lalu Quran mengatakan, aku telah menahan dia tidur di malam hari dengan baca Quran. Maka kami memberikan syafaat, kami memohon perlindungan untuk orang ini. Dalam riwayat yang lain, maka Allah pun mengizinkan keduanya memberikan syafaat pertolongan. Ada sini riwayat Ahmad dan juga An-Nasa'i. Yang terakhir diangkat oleh beliau di materi yang kelima ini teman-teman sekalian tentang ibadah-ibadah yang dianjurkan Ramadan adalah 2 poin, masalah itikaf dan juga umrah. Itikaf kata beliau, yaitu menetap di masjid untuk melakukan ibadah sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW selalu melakukan itikaf selama 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sampai Allah Azza wa Jalla memanggilnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih riwayat Muslim. Dan beliau bersabda, al-masjidu baitu kulli taqiyyin wa takallafa Allah liman kana al-masjidu baitahu birruhi wal rahmati wal jawazi ala sirat wal jawazi ala sirati ila ridwanillahi ilal jannah. Masjid adalah rumah bagi setiap orang yang bertakwa, dan Allah akan menjamin bagi orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya dengan memberinya kasih sayang, rahmat dan keberhasilan melewati titihan menuju keridhaan Allah sampai ke surga nantinya. Diriwayatkan oleh Tabarani dalam Al-Kabir dan juga Al-Bazzar. Dan itikaf ini teman-teman paling afdal mulai masuk ya dari puasa ke-19 berarti malam 20 ya. Atau puasa 20 masuk mulai malam 21. Jadi kemarin ya sampai hari raya Idul Fitri. Sampai Anda sholat Idul Fitri ya, baru Anda keluar pulang ke rumah. Itu paling afdal. Kalau enggak berapa hari saja Anda mampu. Ya. Anda kerjakan atau mulai Anda pilih malam-malam ganjil atau berapa jam Anda mampu yang Anda bisa luangkan waktu untuk mengikat diri di masjid. Ya, minimal selalu hadir 5 waktu sholat di masjid. Kemudian yang kelima, umrah. Yaitu ziarah ke Baitullah Al-Haram, Mekah, dan melakukan tawaf dan sa'i pada bulan Ramadan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan sama pahalanya dengan haji bersamaku. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini qadarallahu ma sya'a. Allah sudah takdirkan, dan ini kalau saya melihat sebagai sebuah ujian ya. Indonesia termasuk salah satu negara yang tidak bisa masuk umroh. Sementara negara-negara lain boleh masuk. Kita baca kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ramadan ini luar biasa mulianya. Umroh hanya 2-3 jam saja. Ya, itu sudah cukup untuk pahalanya seperti haji bersama Nabi SAW. Tapi insya Allah kita niatkan. Semoga Allah berikan kita pahalanya dengan niat tersebut. Juga sabda Nabi SAW, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah ke umrah yang lain adalah pembersihan dosa di antara keduanya. Hadis ini diriwayatkan juga Bukhari dan Muslim. Jadi ini kurang lebih gambaran tentang amal-amal yang dianjurkan sekali dikerjakan di bulan Ramadan. Allahu a'lam. Sampai sini insya Allah bahasan kita teman-teman sekalian. Dan saya akan saya akan baca sampai materi ke-6 ya, penentuan bulan Ramadan, dan kita tutup dengan itu insya Allah. Kata beliau, penentuan maksudnya bulan Ramadan dapat dilakukan dengan salah satu cara di antara
cara berikut ini. Yang pertama, menggenapkan bilangan bulan sebelumnya, yaitu bulan Sya'ban. Jika bulan Sya'ban telah sempurna 30 hari, maka pada hari ke-31 adalah hari pertama bulan Ramadan secara pasti. Yang kedua adalah dengan cara melihat bulan sabit atau hilal. Jika hilal tidak terlihat atau telah terlihat pada malam ke-30 dari bulan Sya'ban, berarti maka hitungannya telah masuk pada bulan Ramadan, sebagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Baqarah 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Karena itu barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan tersebut, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dalam Al-Baqarah 185. Juga sabda Nabi SAW, "Idza ra'aitumul hilala fasumu, wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, fa in gumma 'alaikum fa'akmilul iddata 30 yauma." Jika kalian melihat hilal bulan sabit permulaan Ramadan, maka berpuasalah. Dan jika kalian melihat pada bulan berikutnya, yaitu awal Syawal, berbukalah, mulailah Idul Fitri. Dan jika langit mendung, kalian tidak tahu apakah sudah masuk bulan atau belum, maka genapkanlah hitungan 30 hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi bulan Sya'ban pas sudah 29, malam 30 ya, maka kita lihat apakah besok masih lanjut 30 Sya'ban atau sudah masuk 1 Ramadan. Kalau sudah jelas, kita puasa masuk besok 1 Ramadan. Kalau belum, tertutup, kita tidak bisa lihat, maka kita lanjutkan 30 hari Sya'ban, maka setelah itu sudah pasti masuk ya 1 Ramadan. Begitu juga dengan Idul Fitri. Kita selalu begitu, kita tunggu pemerintah kita menyampaikan apakah sudah pada saat lihat hilal sudah masuk Idul Fitri. Kalau belum, kita lengkapkan Ramadan 30. Kalau sudah terlihat, maka 29 Ramadan juga dianggap sah. Kata beliau, kepastian mengenai telah terlihatnya hilal atau bulan sabit cukup dengan kesaksian 1 orang atau 2 orang yang adil. Karena Rasulullah SAW membolehkan kesaksian 1 orang atas terlihatnya hilal di bulan Ramadan. Sebagaimana disebutkan oleh Abu Daud, dan hadis ini hadis sahih. Sedangkan ru'yah hilal atau melihat bulan untuk bulan Syawal untuk mengakhiri puasa tidak dapat ditetapkan kecuali dengan kesaksian 2 orang yang adil. Jadi awal masuk Ramadan cukup 1 orang, apalagi kalau banyak orang. Kalau untuk Idul Fitri harus 2 orang yang adil. Karena Rasulullah SAW tidak membolehkan kesaksian 1 orang melalui ru'yah hilal yang menentukan bulan Syawal. Hadis ini riwayat Tabarani dan juga Darul Qutni. Ada catatan sebagai penutup, orang yang telah melihat hilal Ramadan, ia wajib berpuasa meskipun saksiannya tidak diterima. Tetapi orang yang melihat hilal Syawal dan kesaksiannya tidak diterima, maka ia tidak boleh mengakhiri puasanya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "As-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudahun." Puasa ialah hari pada saat kalian puasa, Idul Fitri adalah hari di mana kalian berbuka, dan Idul Adha adalah di mana hari kalian berkurban.